Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 7 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lia yang sudah menerima telepon dari si Alia Seattle. Dia juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda dan dia akan membuktikan. Dia juga langsung masuk ke gudang. Pas sampai ke gudang dia tidak sengaja dia menendang tong sampah dan tong sampah itu dia tumpah dan Balia juga sangat kaget dan terkejut dia melihat bekas kartu. Pas dia lagi melihatin bekas kartu dia juga mendengar pembicaraan Obe yang lagi membereskan bekas kartu itu. Lalu Balia juga mendengarkan dan melihatin Obe itu yang lagi ngobrol. Terlihat Obe itu yang lagi ngobrol, Balia juga sangat sedih dan dia juga sangat tidak menyangka dan terlihat dalam batinnya Balia juga ngomong, mungkin ini apa yang dibilang Dewa waktu di stasiun TV, kata Balia dalam batinnya. Singkat cerita, Balia juga langsung pergi. Dia tidak menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh Papaja, tapi dia pergi ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha Lula, dia menelepon kakaknya yaitu Nana. Nana yang lagi di kamar dia sangat kaget dan senang menerima telepon dari adiknya. Lalu Nana juga mengangkat telepon dari Lula dan dia juga mendengarkan pembicaraan Lula. Terlihat Lula juga dia langsung ngomong kepada Nana dia akan mau ketemuan sama dia. Tapi dia tidak mau ketemuan di rumahnya Buana karena tahu sendiri para Buana kayak apa kepada saya, kata Lula kepada Nana. Singkat cerita Nana juga sudah menerima telepon dari Lula. Dia juga mau berangkat, tiba-tiba Dewa datang. Lalu Dewa juga ngomong siapa yang telepon, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Nana juga diam terus terang dan mengatakan semuanya kepada Dewa. Saya harus ketemuan sama Lula, tapi Mas Dewa jangan ikut, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget, kok bisa saya jangan ikut, ada urusan apa ini, kata Dewa kepada Nana. Tapi di sini Nana juga dia menyadarkan Dewa dan Dewa juga dia akan ikut, tapi dia tidak akan ikut campur urusan mereka. Saya akan lain, cuman akan mengasuh junior, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Dewa sama Nana juga pergi di mana tempat yang sudah disediakan oleh Nana. Lalu di sisi lain Papajar yang ada di kafe di sebuah taman. Di sini dia lagi menunggu Balia. Lalu dia juga menelepon Balia tapi tidak diangkat. Tapi di sini Papajar juga dia mungkin dia lagi di mobil tidak mau mengangkat saya. Dia akan mengasih kejutan, kata Papajar sambil menutup telepon sambil tersenyum. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Tante Merlin yang lagi cenekul. Dia lagi memandangi HP dan dia juga sangat kaget dan terkejut. Tiba-tiba Mbak Lia datang dengan keadaan menangis. Tante Merlin juga dia melihat dan menanyakan, tapi Mbak Lia tidak menjawab pertanyaan Tante Merlin. Lalu singkat cerita Tante Merlin juga dia ketemu lagi sama Mbak Lia. Dia juga mau pergi lagi sambil membawa piala itu. Lalu Tante Merlin juga menanyakan kepada Balia, kenapa kamu membawa piala itu, mau dibawa kemana piala itu, kata Tante Merlin kepada Balia. Lalu Balia juga ngomong kepada Tante Merlin, nanti aja dijelaskannya Tante, kata Balia sambil dia pergi meninggalkan Tante Merlin untuk ketemuan sama Papajar. Lalu di sini terlihat Tante Merlin juga sudah Balia pergi, dia juga mengikuti Balia. Ini pasti ada apa-apa, kata batinnya Tante Merlin sambil dia mengikuti Balia. Lalu di sisi lain terlihat di sebuah kafe. Di sini Lula juga lagi menunggu Nana dan di sini Nana juga nggak lama kemudian datang sama Dewa. Lalu Nana juga dia menghampiri Lula yang lagi menunggu dirinya. Tapi di sisi lain Dewa dia tidak ikut campur dan dia tidak bergabung sama Nana. Dia duduk di meja yang lain yang mengasuh junior. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Lula, kamu sudah pesan makanan enggak Lula, kata Nana kepada Lula. Saya bukannya mau makan kesini kak, tapi saya ada yang mau dibicarakan, kata Lula kepada Nana. Nana juga langsung ngaku pelayan dan dia juga pesan makanan. Tiba-tiba makanan itu datang. Lula juga ngomong lagi kepada Nana, saya ini tidak mau makan, saya ini mau ngomong sama Nana, kata Lula kepada Nana. Nana juga dia ngomong, biarin ini kakak kamu dek, kata Nana kepada Lula. Apa yang mau kamu omongin, kata Nana kepada Lula.
Lula juga sebelum ngomong dia melihat kepada Dewa yang ada di sebelahnya jauh dari tempat itu dan dia lagi mengasuh Junior. Lalu Nana juga ngomong kepada Lula, ya Mas Dewa juga ikut ke sini untuk mengasuh Junior dan Mas Dewa juga tidak akan ikut campur sama kita, kata Nana kepada Lula. Lalu singkat cerita Lula juga dia ngomong kepada Nana, saya pamit Kak, makanya Kakak ditelepon mau ketemuan, saya ada yang mau diomongin sama Kakak. Lalu di sini Lula juga dia ngomong, saya akan menjual rumah peninggalan ayah karena saya butuh benar, kata Lula kepada Nana. Nana juga sampai melotot dan kaget mendengar pembicaraan Lula. Di sini Nana juga dia sambil menangis dia ngomong kepada Lula. Tapi Lula di sini juga dia ngomong kepada Nana, saya benar-benar butuh, dan di sini terjadilah cekcok sebentar Lula sama Nana. Kalau kakak tidak mengizinkan ya udah saya akan pergi dari sini, kata Lula sambil dia mau pergi. Tapi Nana sangat kaget, dia juga langsung menarik tangannya Lula suruh duduk dulu. Ya saya akan izinin nak dek, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita di sini Nana juga ngomong kepada Lula, ya udah saya izinin dan nanti kakak yang ada akan urus surat-suratnya, kata Nana kepada Lula sambil tersenyum. Tapi tersenyum juga tersenyum terpaksa Nana kepada Lula. Lula juga dia ngomong kepada Nana, ya terima kasih nak, maaf ya terima kasih kak kalau sudah kakak mengizinkan dan mengerti apa maksud saya, kata Lula kepada Nana. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat keesok harinya Nana juga dibawa oleh Dewa, dia menaik mobil odong-odong karena dia mengajak Nana supaya dia happy dan dia tersenyum lagi. Terlihat Nana juga sangat senang dibawa oleh Dewa ke mobil odong-odong. Dan di sini terlihat di sisi lain Fajar dia datang ke rumahnya Tante Merlin sambil membawa sesuatu. Di sini juga Pak Fajar juga melihatkan sesuatu kepada Tante Merlin. Ini gelang siapa? Ini gelang Tante Merlin kan? Kata Pak Fajar kepada Tante Merlin sambil melihatin gelang itu. Terlihat di sisi lain di sini Balia juga dia sangat kaget dan terkejut. Dia sambil melihatin gelang itu dan dia juga sangat ingat bahwa itu gelang Mas Fajar waktu bayi. Di sini juga Tante Merlin juga dia langsung melohok dan melotot melihat gelang ada di tangannya Pak Fajar karena dia waktu ikut ke tempat waktu mau ketemuan Balia sama Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merlin, ini adalah gelang saya waktu saya masih bayi, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Terlihat Tante Merlin juga dia sangat melotot kaget dan dia juga dalam batinnya ngomong, berarti ini adalah anak saya, kata Tante Merlin dalam batinnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Buana pas lagi di kolam renang, Lula datang sama pasak menemui Nana sama Dewa. Dan Lula juga dia ngomong kepada Nana, saya kesini akan menagih janji kakak, saya mau meminta hak saya yang sudah milik saya, kata Lula kepada Nana. Dewa juga tidak bisa ngomong, cuma dia melihatkan dan mendengarkan dan juga Pasa juga tidak bisa bicara dan dia juga mendengarkan istrinya bicara. Lalu dia juga pergi dari tempat itu. Pas Lula sudah pergi dari tempat dari hadapannya Nana, terlihat Nana juga dia kepalanya pusing 7 keliling dan dia sudah tidak ingat apa-apa. Dewa cuma dia melohok melihatin Lula yang pergi. Tidak tahu bahwa Nana juga ngagujubar jatuh ke kolam renang. Lalu terlihat Dewa juga pas Nana sudah ngagujubar ke kolam renang, dia juga sangat kaget, dia juga langsung berteriak dan dia juga melihat Nana yang lagi kekerapan di kolam renang. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia berteriak sambil dia loncat ke kolam renang untuk menolong istrinya. Singkat cerita alhamdulillah Nana juga bisa diselamatkan oleh Dewa. Dan terlihat di sini besar kemungkinan di sini Tante Merlin juga dia akan menyetujui bahwa Balia rujuk sama Pak Fajar karena Tante Merlin sudah tahu bahwa Pak Fajar itu adalah anak kandungnya dia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 7 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit,
Bagi dulu-dulu emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tara rajong. Mimin mohon maaf karena Mimin tos ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.